Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa di kuliah Mekanika Kekuatan Material bersama saya Berli Kamil. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu topik penting dan fundamental di mata kuliah Mekanika Kekuatan Material, yaitu menggambar diagram gaya geser atau shear force diagram, atau sering juga disingkat sebagai SFD, dan diagram momen lentur atau bending moment diagram yang disingkat dengan BMD atau bending moment diagram. Kedua diagram tersebut berguna untuk menentukan besar dan lokasi gaya geser maksimal dan bending moment atau momen lentur maksimal yang terjadi pada struktur balok. Selanjutnya, berdasarkan kedua hal tersebut, maka besar dan lokasi tegangan geser maksimal dan tegangan lentur maksimal dapat ditentukan. Hal inilah yang menjadi dasar desain untuk memilih material dan dimensi balok pada sebuah konstruksi. Pada kesempatan ini kita akan menggambar SFD dan BMD menggunakan metode grafis. Baik, ada dua aturan dasar yang harus kita ingat untuk menggambar SFD dan BMD secara atau menggunakan metode grafis, yaitu ada hubungan dV dx sama dengan negatif W. Di sini yang perlu kita pahami dengan baik adalah dV dx itu merupakan slope atau kemiringan dari kurva V. Kurva V itu adalah, kita tahu V itu adalah gaya geser. Jadi di sini dV dx itu menunjukkan kemiringan dari kurva gaya geser. Kemudian harga W di sini itu adalah tentu saja lambang yang sudah sering kita baca di literatur, yaitu intensitas gaya terdistribusi. Baik. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada hubungan antara slope kurva gaya geser dengan intensitas gaya terdistribusi. Kemudian hubungan yang kedua yang harus kita ingat ketika kita ingin menggambar SFD dan BMD dengan menggunakan metode grafis, itu adalah hubungan kedua dm dx itu sama dengan V. Nah, di sini yang dimaksud dengan dm dx itu adalah slope atau kemiringan, sekali lagi, untuk kurva M. Apa itu kurva M? Kurva momen lentur. Kemudian harga V itu adalah harga gaya geser. Jadi di sini kita melihat bahwa ada hubungan antara slope kurva M dengan harga gaya geser. Kemudian untuk mengingat dengan mudah hubungan dV dx sama dengan negatif W, kemudian dm dx sama dengan V, itu kita bisa menggunakan tabel sederhana seperti ini. Jika di ini adalah V dan itu adalah M. Jika kurva V itu ordenya adalah orde 0, maka kurva M ordenya satu tingkat lebih tinggi, yaitu orde 1. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau kurva V itu adalah orde 1, kita tahu orde 1 dia akan membentuk sebuah garis lurus atau garis linier, maka di kurva M ordenya akan lebih tinggi satu tingkat menjadi orde 2. Kita tahu orde 2 itu akan menghasilkan grafik yang berbentuk kurva parabola. Demikian juga jika di V orde 2, maka di M itu adalah orde 3 dan seterusnya. Baik, sekarang kita coba menggunakan sebuah contoh sehingga kita bisa memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan hubungan dV dx sama dengan negatif W dan dm dx sama dengan V. Baik, sekarang kita coba dengan sebuah kasus di mana kita punya sebuah balok ditumpu di satu ujung dengan tumpuan engsel dan di ujung lain dengan tumpuan roll. Kita sebut ini A dan itu B. Kemudian diberi pembebanan terkonsentrasi di tengah, ya, di titik B. Titik C di sini.
besar gayanya adalah P. Kemudian karena dia berada di tengah, maka P itu terletak di L/2 dan ini juga L/2. Nah, sekarang bagaimana kita menggambar SFD dan BMD-nya? Jadi yang harus kita gambar ada dua, yaitu kita akan menggambar SFD dan yang kedua adalah kita akan menggambar BMD. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menggambar SFD atau shear force diagram, diagram gaya geser. Pertama kita gambar dulu diagram benda bebasnya. Kemudian kita hitung semua reaksi tumpuan. Di sini reaksi tumpuannya. Karena dia bebannya terletak di tengah, maka reaksi tumpuannya di kiri dan kanan sama besar atau simetris. Besarnya adalah P/2. Kemudian kita gambar garis bantu. Di sini kita gambar garis vertikal. Tentu saja di tengah karena ada juga gaya eksternal P. Maka kita gambar juga garis di situ. Nah, kemudian kita tahu bahwa jaraknya ini adalah L/2, itu adalah L/2. Nah, kemudian gaya geser itu harus kita gambarkan letaknya tepat di bawah diagram benda bebas. Jadi kita gambar di sini. Kita beri simbol V yang menunjukkan bahwa di situ akan kita gambar diagram gaya geser. Kemudian kita mulai terapkan aturan-aturan yang tadi bahwa hubungannya dV dx sama dengan negatif V, kemudian dm dx itu sama dengan V. Baik, jadi antara segmen, misal kita beri nama sesuai dengan soal, ini adalah A, C, dan B. Maka sesuai dengan soal, di segmen A sampai C itu tidak terdapat gaya terdistribusi. Jadi harga W di sini itu sama dengan 0. Oleh karena itu antara titik A dan C itu besar dV dx itu sama dengan 0. dV dx sama dengan 0 artinya kemiringan kurva sama dengan 0. Kemiringan kurva sama dengan 0 artinya kurva tersebut berbentuk garis horizontal. Baik, sekarang bagaimana cara memulainya? Cara memulainya kita mulai dari titik ini. Kemudian kita lihat jika di sebelah atas ada gaya reaksi yang arahnya ke atas, maka kita gambar kurva itu ke atas. Sebesar berapa? Sebesar P/2. Kemudian kita tahu tadi dari A sampai C tidak ada gaya terdistribusi, maka dia akan membentuk garis horizontal. Maka kita gambar garis horizontal dari A sampai C. Kemudian sampai di titik C kita lihat di sebelah atas ini ada P. Padahal kita tahu tinggi garis ini itu adalah P/2. Maka dari sini kita harus turun ke bawah sebesar P. Dari sini ke sana itu sudah besarnya P/2, masih kita harus lanjutkan P/2 lagi di sini. Baik, kemudian antara C dan B juga tidak terdapat gaya terdistribusi, sehingga dia akan membentuk garis lurus. Oke, di sini koordinatnya adalah negatif P/2. Kemudian dari titik ini kita lihat di sebelah atas itu ada gaya reaksi yang besarnya adalah P/2, maka kita ke atas sebesar P/2. Maka kita akan berakhir di titik 0. Nah, di sini apa yang barusan kita gambar ini adalah menunjukkan gambar SFD atau shear force diagram, diagram gaya geser. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa gaya geser yang terjadi dari segmen A sampai C itu besarnya P/2 konstan. Kemudian dari C ke B, gaya geser tersebut berubah arah menjadi berharga negatif dengan besar tetap sama P/2. Jadi di sini ini adalah area positif, kemudian di sini adalah area negatif. Baik, setelah selesai kita menggambar SFD, kita gambar hal yang kedua yaitu menggambar BMD. Gambar BMD kita gambar di sisi sebelah bawahnya, kita tarik garis ke sana, kita beri simbol M. Menunjukkan bahwa di bagian ini kita akan menggambar BMD atau bending moment diagram. Nah, perlu saya ingatkan di sini untuk menggambar
SFD dan BMD, maka harus dilakukan dalam satu halaman yang utuh, tidak boleh dia terpisah di halaman yang berbeda. Baik, sekarang kita mulai dari titik M, kita mulai dari titik 0 di sini. Selama tidak ada momen di titik A, maka kita selalu memulai menggambar dari titik 0,0 di sini. Kemudian kita menggunakan hubungan dm dx sama dengan V. Harga V untuk segmen AC itu adalah P per 2. Harga P per 2 itu adalah harga positif, ya. Maka dari titik ini itu akan muncul garis lurus yang slope-nya positif dengan kemiringan P per 2. Maka garis lurus yang miringnya positif itu arahnya adalah seperti itu. Nah, cuman pertanyaannya adalah ketika dia memotong garis ini, itu dia memotongnya di koordinat berapa? Nah, koordinat yang tempat dia memotong itu bisa kita hitung dengan cara apa? Dengan cara menghitung luas gaya gesernya yang di atas. Berapa luasnya? Kita tahu tingginya ini adalah P per 2 dan panjangnya itu adalah L per 2. Maka kita kalikan P per 2 dikalikan L per 2, maka besarnya adalah PL per 4. Jadi kita akan dapatkan garis tersebut berpotongan pada titik koordinat PL per 4. Kemudian dari sini akan kemana lagi garis itu? Nah, kita lihat untuk segmen CB, ya ini segmen CB, harga slope-nya, harga diagram gaya gesernya itu adalah minus P per 2. Maka di sini kita dapat hubungan bahwa dm dx untuk slope untuk segmen CB itu harganya adalah minus P per 2. Apa artinya? Maka dia akan membentuk sebuah garis yang kemiringannya negatif. Dari sini kita tarik garis yang kemiringannya negatif, maka dia akan berbentuk seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa dia akan berpotongan di sini? Nah, untuk mengeceknya kita jumlahkan PL per 4 ini dengan luas gaya geser yang ada di atasnya. Luasnya tentu saja adalah minus P per 2 dikalikan L per 2, yaitu besarnya adalah minus PL per 4. PL per 4 dijumlahkan minus PL per 4 hasilnya adalah sama dengan 0. Maka kita bisa merasa yakin bahwa diagram momen lenturnya akan berakhir di titik 0 seperti yang ada di gambar. Demikian para mahasiswa, prosedur menggambar SFD dan BMD menggunakan metode grafis untuk balok ditumpu sederhana dengan pembebanan terpusat. Pada video learning selanjutnya kita akan membahas prosedur menggambar SFD dan BMD beban kombinasi yang melibatkan gaya terpusat dan gaya terdistribusi. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa lagi di video learning selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.